memberkati. Selamat beribadah. Hari ini judul firman Tuhan adalah ibadah yang sejati. Kalau ada ibadah yang sejati, berarti ada ibadah yang palsu. Saudara termasuk yang mana? Ibadah minggu ini ibadah yang sejati atau ibadah yang palsu? Nah ini. Puji Tuhan, mari kita belajar sama-sama ya. Saya tidak lebih baik dari kalian. Kita sama-sama belajar, terus belajar. Karena apa? Kita ini sekolah kehidupan. Sampai mana? Sampai nafas kita dipanggil Tuhan. Ini tidak akan berhenti sekolah ini. Proses demi proses harus kita alami. Amin. Siapa yang siap mendengar dan mau taat? Sama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Kita buka Roma 12 ayat yang pertama. Ya. Baca ya sama-sama. Saya rindu dan ingin semua mendapat iman. Dan iman itu datangnya dari mana? Pendengaran firman Tuhan. Kita ucapkan sama-sama, setiap apa yang saya tayangkan ayatnya, tolong baca sama-sama. Setuju? Ya, oke. Deal ya. Ayo, Roma 12 ayat pertama mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Katakan, itulah ibadah saya yang sejati. Apa? Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Kalau enggak hidup kita mempersembahkan ibadah pada hari ini, saudara datang kepada Tuhan, cuma orangnya saja. Hatinya lagi melayang-layang, memikirkan sesuatu di luar pikiran kita. Jangan mau kita mempersembahkan hidup yang tidak sungguh-sungguh, memiliki pikiran yang sungguh-sungguh, ikut ibadah, nyanyi, tapi kadang-kadang nyanyinya cuma di bibir. Tuhan inginkan kita memiliki ibadah yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Kalau kita ngerti akan hal ini, sehingga kita harus memiliki pola pikir yang sehat. Apa yang sehat? Artinya pikiran kita, jiwa kita, roh kita itu sehat. Karena tubuh ini terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Roh yang sehat itu cara berpikirnya berbeda dengan dunia. Ya, kita baca di ayat yang kedua. Ya, Roma 12 ayat yang kedua katakan, janganlah saya, katakan, janganlah saya menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi saya
Sehingga saya dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita harus berubah. Berubah apa? Oleh pembaruan budimu. Budi kita. Orang katakan zaman kita sekolah ya, diajar apa? Budi pengerti. Ya, bukan budi namanya budi. Tapi budi pengertian kita, cara berpikir kita, punya aturan, punya kesopanan. Apalagi orang Indonesia. Itu adat daripada Indonesia, apalagi orang Jawa. Itu sangat, aturannya macam-macam, betul enggak? Tapi kita harus berubah. Berubah oleh pembaruan budimu sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang baik. Kita tahu apa yang baik, hanya firman. Manusia itu tidak ada yang baik kok. Yang baik cuma firman ya. Apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi pikiran kita jangan sama dengan pola pikir dunia. Orang dunia katakan kalau ndak edan ndak keduman. Tahu ngartinya? Kalau ndak gila ndak kebagian dunia ini. Ndak mau saya ndak mau. Saya mau hidup pola pikir tidak sama dengan dunia. Apa tidak sama dengan dunia? Karena kita punya Tuhan. Dikatakan jangan kita sama dengan pola pikir dunia. Pola pikirnya Tuhan bagaimana? Yesaya 55 ayat 5 sampai 9 dikatakan, sebab mana dealnya tadi? Ayo 2, 3. Sebab rancangan Tuhan bukanlah rancanganku. Dan jalan Tuhan bukan jalan saya, bukan jalannya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan saya. Dan rancangan Tuhan dari rancangan saya. Kalau kita ngerti ini, apa yang terjadi? Jangan banyak orang menyesal. Banyak orang tuh menyesal. Aduh, aku kok kawin dengan si A ini. Si A ini gini. Nah, kok kawin dengan suamiku yang gini. Duh, aku ndak kepingin gini. Tapi memang itu rancangan Tuhan. Supaya kita sekolah kehidupan. Kadang-kadang kita inginnya, punya cita-cita dari kecil setinggi langit. Cita-cita aja setinggi langit. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan. Tuhan punya rencana lain. Saya sendiri tidak pernah punya cita-cita jadi hamba Tuhan. Betul, dari kecil saya tidak pernah punya cita-cita jadi hamba Tuhan. Tapi rancangan Tuhan. Bukan rancangan kita. Kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Maaf. Ya, maaf, sekali lagi maaf. Ya,
rancangan Tuhan itu selalu indah. Karena Tuhan mengatakan seperti tingginya langit dan bumi, demikian tingginya jalan Tuhan. Saya sendiri tidak pernah terpikir untuk ke Amerika. Dari kecil tidak pernah kepikir. Tapi kenapa terjadi? Ya karena rancangan Tuhan. Kalau saya bisa ada di tempat ini, ya itu salah satu contoh yang sederhana. Saudara pasti punya rancangan. Nggak mau aku, kok susah ya kerja di sini. Ya, tapi itu rancangan Tuhan. Kita nggak bisa merubah nasib kita kecuali kita berserah kepada rancangan Tuhan. Caranya bagaimana kita merubah pola pikir kita? Kita harus berubah dengan perubahan budimu. Nah sekarang kita coba cara merubah pola pikir. Kita harus punya pola pikir seperti pikiran siapa? Kristus. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus, Mesias, anak Allah yang hidup. Ini yang harus kita pegang. Kita harus punya pola pikiran seperti Kristus. Dia Tuhan, dia Mesias, dia anak Allah yang hidup. Yang harus ada dalam pola pikiran kita. Kita buka Filipi 4 ayat 7 dan 8. Filipi 4 ayat 7 dan 8. Damai sejahtera Allah. Loh kok diem semua? Mana tadi janjinya? Ayo, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saya di dalam Kristus Yesus. Kalau kita punya damai sejahtera Allah, kita persilakan Allah menguasai hatimu. Dia akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Yang 8 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jelas firman Tuhan. Betul? Kalau kita ngerti arti kita punya pikiran seperti Kristus, kita harus memikirkan yang benar, yang mulia, yang suci, yang manis dan sedap didengar. Sedap didengar berarti kata-kata kita orang yang mendengar bersuka cita. Betul? Kalau perkataan yang tidak sedap didengar membuat orang apa? Marah, jengkel, ya, kesel ya. Tapi kita harus mempunyai pikiran Kristus. Ini ya kita baca dalam bahasa Indonesia masa kini. Ya Filipi 4 ayat 8 ini kita baca dalam bahasa Indonesia masa kini. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni,
manis dan baik. Wih, waduh. Mana bisa toh Tuhan? Mana bisa Bu Eno? Kita enggak bisa. Kita enggak mampu. Tapi kita punya Roh Kudus yang memampukan kita. Dan kita rajin baca firman. Kalau kita rajin baca firman, itu pikiran Kristus itu masuk di dalam hidup kita. Siapa yang di sini suka baca setiap pagi satu pasal? Ayo, harus loh. Namanya orang Kristen, enggak pernah baca firman, surat cintanya Tuhan. Saudara mau jadi mempelai Kristus, kalau enggak pernah baca surat cintanya berkobar-kobar enggak? Ayo, dulu saudara pacaran. Zaman dulu enggak ada WA. Betul? Surat-suratan ya. Saya masih ingat. Kalau kasih surat itu kadang-kadang Pak Enok kasih surat itu berapa lembar cerita pakai tulisannya. Saudara bacanya sekali? Enggak mungkin. Betul? Berulang-ulang baca. I love you, I love you, I love you. Ingat terus di pikiran kita. Itu membuat kita bergairah. Begitu juga kita mempelai Kristus. Tidak pernah baca surat cintanya Tuhan. Bagaimana kita bisa berkobar cinta kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa terus bersemangat di dalam Tuhan. Oke, semangat beribadah, semangat berbuat baik. Sehingga perkataan yang sedap didengar. Karena apa? Hatinya ada damai sejahtera. Otomatis keluargamu nanti bertobat. Suamimu, anakmu, istrimu pasti bertobat. Bahkan mungkin karyawan kita bertobat. Pasti. Dari perkataan kita, dari perbuatan kita. Karena apa? Kita memiliki pikiran Kristus. Nah ini. Oke. Kalau saudara ngerti ini, lakukanlah. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita sekolah kehidupan. Nah ini. Sekarang bagaimana kita bisa punya pola pikir sesuai firman Tuhan. Selain kita membaca firman, merenungkan firman Tuhan. Karena Yosua mengatakan, Yosua 1 ayat 8 katakan, perkatakanlah kitab Taurat itu siang dan malam. Dan renungkanlah itu siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kalau kita mau berhasil, mau beruntung, ya perkatakan kitab Taurat itu. Katakan firman Tuhan itu. Yang pertama, cara kita merubah pola pikir sesuai firman Tuhan. Kita katakan bisa. Kita katakan bisa bersama dengan Yesus. Yakin gitu loh. Ya, kita bisa bersama Yesus. Ya, kita buka Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kepada siapa? Kepada saya. Ya, bagaimana kalau kita tidak diberi kekuatan dari Tuhan? Bisa nerobosi semuanya? Tidak bisa. Jadi kita harus katakan satu contoh, saya mau saksi. Saudara lihat, kaki saya ini dulunya sebelah kiri ini agak bengkong. Tapi sekarang lurus kan? Betul? Dari apa? Dari perkataan saya selalu setiap pagi katakan,
Kakiku lurus, kakiku kuat, kakiku lurus, kakiku kuat. Aku sehat, aku diberkati, kakiku lurus, kakiku sehat. Itu saya ucapkan setiap pagi. Meskipun kenyataannya pada waktu saya lihat kaki saya masih bengkong. Saya selalu katakan kaki saya yang kiri ini. Karena pernah terplecok ya. Sehingga akhirnya pinggang saya ini ruas keempat, kelima itu keluar rit 1. Sehingga akibatnya kalau jalan terlalu lama, kaki ini tambah bengkong. Tapi saya enggak mau terpengaruh dengan kaki ini. Saya selalu katakan, tubuhku sehat, kakiku lurus. Kakiku lurus. Itu caranya Tuhan temukan seseorang yang bisa. Di endo ada yang pijet, akhirnya kaki saya itu bisa lurus. Itu kalau enggak kemurahan Tuhan. Dari mana dimulai? Dari perkataan. Kalau saudara, saya dulu maaf saudara, saya miskin. Pak Lukas sudah katakan kan, seringkali katakan kami kalau punya kendaraan itu dulu sepeda motor, Samuel di depan, Lukas di tengah, Pak Enok, terus Lukas, terus saya di belakang. Kalau hujan kita tetap pelayanan. Kalau hujan kita pakai jas hujan lowo. Saudara di Indonesia tahu jas hujan lowo. Ya ditutup semua ya. Supaya enggak kehujanan. Tapi kita tetap melayani Tuhan. Kita kemana Pak Enok melayanan, kita semua sekeluarga ikut. Dan pada waktu itu kami semua sepakat berdoa. Kita berempat berdoa. Selalu katakan hidup kita pasti dirubah. Hidup kita jadi lebih baik di dalam Tuhan. Terus kita setiap doa selalu bersama-sama. Saya masih ingat itu waktu kita di Petemon, saudara. Selalu kita katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Itu waktu Pak Enok mau melayani Tuhan pertama kali. Melayani Tuhan. Itu enggak ada orang yang kenal Pak Enok. Jadi Pak Enok kerjanya cuma melayani Tuhan dengan apa? Ya dengan musik, dia bisa main musik. Juga dia melayani di persekutuan-persekutuan. Juga mendoakan orang-orang sakit. Ya kita hanya melayani Tuhan. Tapi puji Tuhan, kita ucapkan semua akan berhasil. Semua akan beruntung. Semua dibuat berhasil, beruntung. Kita terus berdoa, kita katakan segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus. Yang memberi kekuatan kepada kita untuk kita menjadi berhasil. Ini yang harus saya katakan pada waktu itu. Apa yang terjadi sekarang? Tuhan betul-betul apa yang kita katakan terjadi. Siapa yang nyangka? Samuel ada di Kalimantan. Lukas ada di Balikpapan. Ya. Anak saya cewek, adiknya Lukas, Lydia Lili ada di Surabaya, di Jombang. Ya. Ini terjadi. Mereka mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan Tuhan naikkan. Ya, naik grade. Sosial ekonomi kita mulai dinaikkan Tuhan. Dari sepeda motor mulai punya kendaraan roda 4. Siapa yang membuat? Tuhan yang membuat. Tapi dari ucapan kita. Jadi saudara jangan suka ngeluh. Oke, katakan bisa.
hidupku akan berhasil. Hidupku akan diberkati. Hidupku disayang Tuhan. Hidupku dicintai Tuhan. Hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Asal kita memiliki ibadah yang sejati. Ini penting. Katakan bisa bersama Yesus. Waktu saya ditanya Lukas setelah Pak Enok enggak ada, setelah mami saya Mak Naomi dipanggil Tuhan, Lukas tanya, Mama bisa ke Amerika sendirian? Oke, bersama Tuhan, saya katakan. Ya ternyata kalau kita katakan oke, yakin, ya pasti bisa. Karena kita punya Roh Kudus. Roh yang ada dalam kita ini lebih besar dari apapun juga. Jadi jangan takut. Saudara, meskipun saya enggak bisa bahasa Inggris, little. Tapi sampai itu. Pulang pergi, itu semua kemurahan Tuhan. Amin. Inilah. Jadi kita harus punya iman sebesar biji sesawi. Tapi kalau biji sesawi itu kita tanam di hati kita, itu tumbuh, terus tumbuh. Bisa memindahkan gunung. Gunung apa? Gunung persoalanmu, gunung masalahmu, gunung kemiskinanmu. Bisa dipindahkan dalam nama Yesus. Amin. Saudara, jangan kita ibadah, aku sudah gini ya gini aja. Sudah cukup, aku bisa makan, bisa minum, bisa bekerja. Cukup. Jangan, saudara harus katakan, Tuhan katakan kalau orang itu Ulangan 28 ayat 1 dikatakan kalau kita sungguh-sungguh mendengar dan melakukan dengan setia segala firman Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita naik, bukan jadi ekor. Kalau saudara percaya terjadi. Tidak ada kata-kata turun. Tapi kata-kata naik di dalam Tuhan. Meskipun kenyataannya mungkin saudara ngalami. Ini proses. Tapi diuji iman saudara. Bagaimana? Katakan aku bisa. Aku bersama dengan Tuhan. Aku sukses. Aku akan naik lagi. Aku akan naik lagi. Tapi jangan sombong setelah dinaikkan sama Tuhan. Tetap rendah hati. Karena ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang kekal. Ini kuncinya. Ibadah yang sejati. Orang yang ibadah sejati, wes aku pokok ibadah. Nggak mau toleh sana, nggak mau toleh sini, nggak mau bersahabat dengan sana, nggak mau bersahabat sini. Aku nanti bersahabat dengan si A, aku gini. Itu pola pikir yang salah. Oke? Kita harus punya pola pikir seperti Kristus. Katakan bisa bersama dengan Yesus. Yang kedua, mengucapkan semuanya baik. Keluargaku baik, anak cucuku baik, masa depanku baik. Kenapa? Mati hidup dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Ayo baca. Jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula
buahnya. Jika satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Pohon kehidupan kita dikenal. Betul? Ayat 7, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu saya akan dibenarkan. Menurut ucapanmu pula saya akan dihukum. Jadi saudara, mati hidup dikuasai lidah. Lebih baik ngomongnya yang baik enggak? Enak enggak? Terjadi yang baik kan enak. Semua menghadap ingin semua yang baik. Betul? Jadi jangan ucapkan kata-kata yang sia-sia. Itu dihakimi loh sama Tuhan. Betul? Karena menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah ini kita harus percaya bahwa ucapan kita ini ucapan yang benar. Katakan semua baik. Semua baik. Gereja PMC Bethany Miracle baik. Orang-orangnya baik-baik semua. Keluargaku baik semua. Pelayan-pelayannya baik semua. Ini loh. Ini. Cara berpikirnya kita membuat kita dibenarkan. Bahkan ucapan kita yang benar dibenarkan. Kalau ucapannya tidak baik akan dihukum. Sebab itu ucapkan yang baik. Daripada ngucapno yang tidak baik, lebih baik ucapkan yang baik, kan enak. Oke? Setuju? Setuju. Ayo beri salam satu sama lain. Engkau cantik, engkau ganteng, diberkati Tuhan, disayang Tuhan. Jadi enggak? Jadi. Jangan cuma ngomongnya di mulut loh ya. Sampai di hati. Betul-betul saudaraku ini jadi baik. Betul. Puji Tuhan. Yang ketiga. Kita juga ucapkan ngalami masalah, persoalan, kita selalu tidak boleh berputus asa. Ya, tidak boleh berputus asa. Sama sekali tidak boleh putus asa. Di dalam Tuhan itu selalu ada jalan keluar. Tidak ada gang buntu. Itu di dalam Tuhan. Karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Karena kita punya Allah yang luar biasa, selalu memberikan jalan keluar pada saat kamu dicobai. Ini harus kita tanamkan. Kita harus percaya bahwa katakan, badai pasti berlalu, badai pasti berlalu. Maaf saudara, kemarin bersama rombongan dari BFA Elim. Kemarin naik kapal. Naik kapal itu ternyata naik kapal meskipun tidak ada ombak. Itu jalan masih terhuyung-huyung. Tapi kan naik kapalnya itu sementara. Kita pasti punya tujuan. Sampai ke tujuan di pantai, selesai kan enggak terhuyung-huyung lagi jalannya. Betul enggak? Begitu juga kehidupan kita. Jangan sampai kita putus asa. Aku enggak bisa. Persoalanku berat. Tuhan. Lontong. Saudara, kadang-kadang kita suka mengeluh.
Betul enggak? Menghadapi si A, menghadapi si B, menghadapi teman kerja, kita sudah baik, tapi kok tetap masih disalahkan. Loh sering kali saudara putus asa enggak? Wes aku tak keluar aja. Aku enggak kerja di sini, masih ada kerjaan lain. Loh, saudara enggak lulus sekolah kehidupan. Ini loh. Belajar. Katakan badai pasti berlalu. Persoalanku pasti berlalu. Karena ada jalan keluar. Tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan. Amin. Kita buka Mazmur 107. Kita baca ayat yang ke-28 sampai 30. 2, 3. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkan mereka dari kecemasan mereka. Dan dibuatnya badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Saudara, kalau kita mengalami sesuatu, jangan mengeluh kepada manusia. Jangan mengeluh kepada hamba Tuhan. Mereka hanya manusia. Tapi dikatakan apa? Berseru-serulah. Saya kepada siapa? Kepada Tuhan. Dalam kesesakan. Saudara tahu kesesakan. Saudara pernah enggak ngalami sesak? Punya persoalan tuh rasanya mau ngomong mbek siapa? Betul enggak? Mau bicara sama siapa? Rasanya dadanya nih penuh sekali. Nafas rasanya. Pernah? Tuhan katakan, firman Tuhan katakan. Berseru-serulah kepada Tuhan. Nanti katakan, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Tuhan datang enggak nolong kita? Namanya Tuhan kita siapa? Yesus Kristus, Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau kita berseru dia hidup, dia datang nolong kita. Saudara, semua alam pernah mengalami masalah. Saya sendiri belajar sekolah kehidupan ini sampai sekarang belum selesai. Masih terus berjalan. Berjalan dengan apa? Berjalan bersama dengan Yesus. Kita harus berseru kepada Tuhan. Dan sehingga Tuhan katakan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Puji Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar. Setuju? Oke? Ada jalan keluar di dalam Tuhan. Jadi kalau ibadah yang sejati, kita harus memiliki pola pikir yang benar sesuai firman Tuhan. Jadi tidak ada gang buntu, selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan ya. Rubah cara berpikir kita. Katakan bisa bersama Yesus. Katakan semua baik. Semua baik. Keluargaku baik. Rumah tanggaku baik.
anak-anak cucuku baik, bahkan cicit-cicitku semua baik. Takut sama Tuhan, mengasihi Tuhan, suka beribadah. Ini kalau kita ucapkan terjadi. Bahkan di saat badai melanda dalam hidup kita, kita pun akan dikeluarkan dari badai itu. Asal kita berseru-seru kepada Tuhan. Dia penolong yang setia. Dan kesetiaannya terus menerus membawa kita. Asal kita tetap setia, jujur dan taat. Sejuta